Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua nih buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua ya, tetap semangat dan selalu kurangi sambat. Ingat, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman ya. Dimana cuaca dingin, habis hujan ya kan, mantap jiwa. Ada secangkir kopi beserta gorengan menambah kemantapan dikala kita melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency. Mantap ya. Oke teman-teman, dimana kalau kita lihat bersama untuk market cap turun 1,49 miliar lagi, 1,49% ya, berada di area 1,4 triliun US dollar. Bitcoin dominance di sini malah mengalami kenaikan yang cukup luar biasa teman-teman, berada di area 51,9%. Akankah Bitcoin dominance ini tembus ke level 52%? Semoga saja nggak tembus dan semoga saja dia turun sampai level 30%-an. Harapan dari kita semua ya. Dan di sini untuk fear in greed-nya teman-teman berada di level 69, masih sama, belum ada perubahan. Bitcoin juga masih sama pergerakannya seperti ini. Altcoin juga sama ya, merah merona-rona alias meronta-ronta. Sesuai dengan requestan teman-teman, sesuai dengan permintaan teman-teman semua, Bang, tolong bahasin Kaspa dong, gimana prospek kedepannya, gimana, apakah masih ada potensi setelah dia membuat ATH-nya kemarin untuk melanjutkan kenaikannya, atau dia akan mengalami koreksi terlebih dahulu, apakah masa depannya cerah atau gimana gitu ya. Sebenarnya menarik teman-teman untuk Kaspa sendiri ya, untuk kita bahas menarik karena saya sempat bahas waktu itu ya, harganya masih cenderung di bawah ini gitu ya kan, masih di kepala 3, masih di kepala 4 kalau nggak salah teman-teman ya, masih ada zero lah, 0,03 atau 0,04 waktu itu ya. Nah, di sini teman-teman menariknya ya, kalian tahu sendiri, Kaspa saat ini sedang melakukan uji coba dengan kecepatan 10 bps ya teman-teman ya, masih dalam testnet. Nah, jadi ketika nanti ada announcement untuk launch secara publish teman-teman untuk 10 bps, maka di sini pasti akan ada value tinggi untuk masuk ke Kaspa kembali teman-teman ya. Yang dimana perlu kalian ketahui juga bahwasanya Kaspa kemarin beberapa hari yang lalu ya kan sempat masuk ke fitur future daripada Binance teman-teman ya. Jadi tidak menutup kemungkinan cepat atau lambat Binance juga akan segera mencantumkan daripada Bitcoin spot lagi ya, Kaspa spot daripada Binance teman-teman. Nah, ketika Binance mendaftarkan Kaspa di platformnya ya, maka tidak menutup kemungkinan Kraken ya kan, terus OKX, terus masih banyak lagi lah ya, apa ya, Coinbase, dan masih banyak platform pertukaran lainnya yang notabene belum mendaftarkan atau melisting daripada Kaspa bisa melisting daripada Kaspa. Dan kalau kita lihat dari chartnya, nah ini adalah real chart daripada Kaspa itu sendiri teman-teman, dimana kalau dari time frame 4 jam ya, di sini kalau menurut pola pandang saya ini adalah suatu pola ya teman-teman ya, pola chart pattern yang dinamakan symmetrical triangle ya, yang dimana pola ini teman-teman dia akan membentuk segitiga kerucut ya teman-teman, yang kita beri garis ini ya, kita beri ini ya kan. Nah ini kan mengerucut nih. Nah jadi kalau ada pola seperti ini yang namanya symmetrical triangle, ini ada dua kemungkinan, dia kemungkinannya akan naik dan membentuk all time high yang baru, atau dia akan turun ya, atau bisa dikatakan koreksi dulu. Nah ketika dia koreksi teman-teman, tidak menutup kemungkinan harga yang bisa dicapai oleh si Kaspa ini ketika dia mau koreksi ya, bisa di level 99661 ya, 0,099661, atau sampai di level 90-an teman-teman ya. Tapi kalau dia malah membuat kenaikan, maka dia akan membuat all time high barunya, mungkin bisa di level 0,18 sampai kepala 0,2 ya, 0,2 dolar. Itu adalah area yang mungkin akan tercapai oleh Kaspa. Nah jadi pertanyaan dari teman-teman banyak seperti ini, Bang, kalau saya masuk sekarang ketinggalan nggak, Bang? Kalau saya mau nunggu di bawah bisa nggak? Nah, sebenarnya kalau mau masuk sekarang pun nggak ketinggalan, tapi kalian harus punya yang namanya
money managementnya. Jadi kalau kalian memiliki 100 dolar nih, kita contohkan seperti itu ya. Kalian masuk sekian, sekarang 20%-nya dulu ya. Ketika ada penurunan kalian bisa masuk kembali. Nah, kalau mau menunggu koreksi ya nggak apa-apa teman-teman, karena potensi setelah kenaikan pasti akan ada yang namanya koreksi, fase penurunan gitu ya. Tapi kalau symmetrical triangle ini nanti dia malah bullish, berarti dia akan membuat all time high-nya, dan mungkin ketika dia mengalami koreksi atau retracement-nya bisa di level kepala 147 sampai di kepala 15-an ketika dia mau koreksi dari all time high berikutnya, atau nanti akan ada area supply baru atau area demand ya, area demand baru yang mungkin bisa menahan kinerja kenaikan harga daripada Kaspa berikutnya. So, jadi kita belum bisa melihat nih karena belum ada chartnya ketika dia membuat OTH-nya nanti akankah ada area demand atau malah akan ada area-area yang mungkin bisa membawa presentasi dia koreksi sampai di level ini gitu loh ya. Mantap jiwa. Dan di sini pun teman-teman, Kaspa Bull Flag menunjukkan penurunan momentum bearish. Analis Kas memperkirakan lonjakan harga ini. Nah, jadi di sini ada Kaspa Bull Flag teman-teman, yang dimana diperkirakan ini akan ada penurunan dulu nih sebelum dia melakukan kenaikan yang jauh lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, jadi di sini harga Kaspa berada dalam tren penurunan teman-teman ya, yang dimana selama 8 hari terakhir setelah mencapai puncaknya atau all time high-nya di level 15, cryptocurrency telah menurun lebih dari 10% dan saat ini diperdagangkan sekitar 0,12%. Sama ya seperti analis yang kita gambar tadi, bahwasanya ini adalah symmetrical triangle ya. Jadi ada dua faktor yang kemungkinan dia bisa naik teman-teman, dia bisa naik sampai di kepala 2 ya, 0,2, atau dia akan koreksi dulu di area resisten di bawahnya gitu ya. Nah, jadi analis kripto holder percaya bahwa Kaspa mungkin menampilkan pola bull flag dengan mentweet Kas bull flag berkiraan akan terjadi pergerakan naik yang besar jika breakout. Nah, ya kan? Seperti yang saya bilang, jika breakout maka si Kaspa ini bisa mencapai di level kepala 2 itu minimal sampai kepala 3 kalau menurut si analis ini teman-teman ya. Bull flag adalah pola kelanjutan tren yang ditandai dengan periode konsolidasi setelah tren naik yang kuat. Holder menyarankan bahwa jika Kaspa menembus di atas kisaran perdagangan saat ini, ia bisa melonjak hingga kepala 2 bahkan sampai kepala 3. Namun jika non-flick creep memilih pandangan yang lebih bearish, mentweet Kas momentum bearish adalah menurun, ya kan? Bulls harus segera turun tangan untuk memindahkan Kas ke level 20 besar dan kemudian 50 sen ya kan. Nah, 50 sen ini berarti di kisaran 0,5 teman-teman ya. Analis ini yakin momentum bearish masih menguasai pasar Kaspa meskipun mereka memperkirakan kenaikan akan segera mengambil tindakan untuk mendorong harga kembali ke level 2 pada awalnya, kemudian berpotensi sampai di kepala 5. Nah, jadi kalau kita melihat pola yang seperti kita gambar tadi atau yang dicantumkan di sini teman-teman, jadi itu kan ada dua kemungkinan, dia mau naik atau mau turun. Itu aja ya. Jadi pola tersebut itu menandakan dua arah teman-teman. Jadi mau naik, mau breakout juga bisa, mau dia turun juga bisa teman-teman. Jadi ya hati-hati, tergantung modal atau supply yang masuk ya, demand ya teman-teman, bukan supply. Kalau supply berarti akan turun. Demand yang masuk teman-teman berarti itu adalah nilai yang masuk ke Kaspa tinggi, maka dia akan breakout dari level tersebut dan menuju kenaikan yang jauh lebih tinggi lagi. Seperti itu ya. Ingat ya, Kaspa ini untuk diciptakan untuk memecahkan trilima yang saat ini sedang menjadi masalah terbesar juga teman-teman ya. Dan Kaspa ini membuat ya kinerja daripada Kaspa ini membaik dengan saat ini dilakukan uji coba yaitu 10 BPS teman-teman. Setelah 10 BPS, rumor yang beredar akan menjadi 32 BPS bahkan sampai 100 BPS, dan masih ada juga ya di mana teman-teman ya, kemungkinan besar akan membuat smart kontraknya yang dimana akan memungkinkan dApps untuk berdiri di jaringan Kaspa juga. Jadi menarik ya. Ingat, Kaspa ini belum ada di platform besar teman-teman, masih di platform yang belum begitu besar lah ya. Seperti Binance pun di supportnya belum ada, Coinbase juga belum ada, Kraken, OKX, dan masih banyak bursa yang lainnya. Nah, bayangkan jika semua bursa melisting daripada Kaspa, ya mungkin 100 bursa aja melisting dari
daripada Kaspa. Pasti harganya akan luar biasa. Oke, mungkin ini dulu teman-teman, semoga sedikit membantu dan salam cuan.